Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puperenti kelas 1E, NIM 2531123. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan karangan ilmiah saya tentang perkembangan bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi. 1. Pendahuluan. Di era mutakhir yang sedemikian pesat ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang kendali atas peradaban manusia. Dominasi IT pada setiap kehidupan manusia tergambar dalam pola keseharian manusia dewasa ini, seperti penggunaan telepon seluler canggih, sosial media, komputer, browsing, dan sebagainya. Dalam menggunakan berbagai media informasi tersebut, tentu saja bahasa teks masih menjadi fitur standar yang dipakai, meskipun saat ini perlahan fitur tersebut mulai beralih ke bahasa audio. Untuk itulah maka para pengguna teknologi informasi diharuskan menguasai bahasa yang dipakai pada satu teknologi informasi tersebut, sebab bahasa merupakan penghubung tunggal antara pengguna dengan teknologi informasi yang digunakan. Berdasarkan pada hal tersebut, bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang seiring sejalan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh langsung pada perkembangan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Hal ini berlaku pula pada bahasa Indonesia. Kondisi bahasa Indonesia terutama di era mutakhir ini mengalami perubahan yang sangat drastis. Terbentuknya masyarakat cyber serta menjamurnya regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membuka jendela global melalui teknologi informasi dan komunikasi secara langsung mengakibatkan terjadi perubahan-perubahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang terjadi adalah tergerusnya nilai-nilai sosial dan hilangnya penghargaan terhadap budaya lokal, sebab bahasa Indonesia adalah simbol jati diri bangsa. Hilangnya jati diri bangsa berarti hilangnya masa depan yang berusaha dibangun oleh suatu bangsa. Pembahasan 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi, Informasi and Communication. Teknologi ICT adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Setiadi, DKK 2009. Menurut Heck dan Ken dalam Renault 2010.238, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Ini berlaku juga untuk alat komunikasi. Hack mengklasifikasi ITC ke dalam dua pengertian dengan aspek yang berbeda, yaitu A. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi secara jamak dapat diartikan sebagai perangkat buatan manusia yang digunakan untuk memperoleh informasi dan membangun komunikasi dengan memanfaatkan berbagai dimensi ruang dan waktu. Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat di era modern. Dapat dikatakan teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi paling tua yang berhasil diciptakan oleh manusia, yang kemudian berkembang ke tingkat yang paling kompleks dengan pemanfaatan perangkat modern sebagaimana yang terdapat saat ini. Menurut William 2007, di awal sejarah manusia bertukar informasi melalui komunikasi, yaitu bahasa. Dengan demikian, bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tapi itu tidak bertahan lama, karena setelah ucapan selesai maka informasi yang berada di tangan si penerima akan dilupakan dan tidak bisa tersimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar-gambar jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memasuki babak baru ketika ditemukan huruf alfabet yang memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet yang secara lugas menceritakan peristiwa secara lugas dan jelas. Teknologi dan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi itu juga dalam hal berkomunikasi, yakni melalui surat dan lain-lain. Kemudian, teknologi percetakan kemungkinan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat, tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini menembus dimensi ruang dan waktu. 2. Hubungan bahasa dan TIK. Bahasa adalah alat penghubung antar manusia, kerap dalam
Samaraf Radifa 2005 memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Oka dan Suparno dalam Chair 2007, 42 bahasa adalah sistem lambang bunyi oral yang albiter yang digunakan oleh sekelompok manusia. Masyarakat sebagai alat komunikasi. Posisi penting bahasa sebagai alat penghubung menjadikan bahasa sebagai suatu kebutuhan komunikasi, seperti pandangan Felicia 2001-21 yang mengatakan bahwa dalam berkomunikasi sehari-hari salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Singkatnya, bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Suparno 2002 bahasa juga bisa sebagai identitas yang menunjuk seseorang atau kelompok tertentu. Bahasa dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai jati diri. Bahasa adalah alat penghubung dalam komunikasi baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh manusia. Setiap negara atau kelompok sosial masyarakat dipastikan memiliki bahasanya masing-masing. Tanpa bahasa, tentu manusia tidak dapat membangun kehidupan sosialnya. Menurut Georgi 1982-2229, bahasa adalah teknologi sederhana yang dihasilkan oleh pergaulan manusia. Ia senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sebagaimana berkembang peradaban manusia yang dinamis. Perkembangan bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi dalam catatan sejarah cenderung menunjukkan keterkaitan. Kecenderungan teknologi informasi menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah perangkat benda mati yang paling banyak mempengaruhi perkembangan bahasa. Teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan berhasil melahirkan kosakata baru yang memperkaya kosakata dan istilah bahasa. Contohnya adalah kata huruf E, chat, mobile, browsing, download, offload, dan sebagainya, yang belakang muncul dan berkembang menjadi tidak hanya sebatas nama perangkat, tetapi juga dalam komunikasi sehari-hari dengan konteks yang lain. Hal ini kemudian berpengaruh lebih jauh sebab bahasa tersebut ketika masuk ke suatu negara dianggap sebagai bahasa asing oleh negara konsumen. Akibatnya negara-negara tersebut membuat terjemahan sendiri atas kosakata dan istilah baru tersebut, yang kebanyakan juga adalah kosakata yang belum pernah didengar sebelumnya. Kecenderungan perkembangan bahasa sebagai akibat dari perkembangan mutakhir teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika menjadi bahasa semakin kompleks dan transformatif. Dampak sosial yang ditimbulkan sangat luas, terlebih di dalam kehidupan masyarakat modern yang saling terhubung antara yang satu dengan yang lain di berbagai belahan dunia. 3. Bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersama dengan memulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan ulasan dari Muhammad Yasmin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kekesudahannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Penutup, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi secara langsung dapat mempermudah manusia dalam membangun interaksi antar sesamanya. Interaksi tersebut bahkan bisa dibangun menembus ruang dan waktu. Tetapi di sisi yang lain, pola interaksi tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang secara fundamental mempengaruhi jati diri dari suatu kelompok manusia. Bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai identitas diri adalah salah satu yang turut dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi pada bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perubahan fundamental yang meliputi keberlangsungan penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Luciana 1984-152 menyatakan bahwa dalam membina masyarakat akademik, penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar akan menimbulkan masalah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap mempunyai peranan dalam menuju arah pembangunan masyarakat akademik yang diinginkan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan menuju ke arah yang negatif dengan merevitalisasi kembali pendidikan, terutama yang menyangkut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.